Bon Federdi kembali lagi di konten terprogres di Abdul Ahyani Universe. Kuliwat, nak bedah. Kulimat, enak bedah. Tapi ini kesel banget nih sumpah dah. Janjian jam 1. Udah mau jam 2. Tidak ada, tidak muncul-muncul. Katanya ketemu langsung di warungnya saja. Sudah di sini setengah jam. Mana Yon, babe lu? Berak lo. Hah? Berak. Datang juga orang. Bikin. Datang juga lo yang kemana? Lah, kocak lah. Gua di sini, gua buka. Lah, janjiannya jam berapa? Lah, janjian jam Alasannya nih, Lenteng Agung longsor. Wah. Emang di itu alasan Abdur lama. Longsor mak. Lagi panas matahari, Abdur tiba-tiba pakai jas hujan. Kan semua orang bingung ya. Di mana hujannya ini? Buat alasannya dia. Buat alasan sorry Depok banjir. Padahal nggak ada. Kita cari, kayak ada berita Depok banjir. Telat mulu Mamat. Mana ada orang gue yang Datang tunggu incing di sini. 25 Agustus. Kagak sih kayaknya. Ya lo Mat. Bener lo Mat. Ya gua pemerkasa acara, Cing. Cing laporan poster-poster aja ke gua. Coba bayangin masa gua kagak datang. Ya. Siapa tahu. Gua ada suaranya nih. Ada. Ya ada. Udah pakai? Udah nih. Udah. Tanggal 25 ya, seru ya. Tanggal 25. Seru banget nih, Abdul Universe. Iya. Gokil dah. Tur Cing kita harus tuh. Tapi tur nggak bawa sebuah rombongan. Iya. Berempat ya? Hah? Berempat. Berlima lah, mau temen. Oh, sama temen. Temen ajak juga. Itu Universe Cing yang pertama tuh. Ibaratnya itu si siapa? Iron Man tuh. Iya kan Iron Man yang menciptakan. Iya kan? Suara lo serak, lo bisa ngapain semalam? Baru bangun Cing. Alasannya ada-ada aja ya? Hah? Alasannya udah ada-ada aja. Lah baru bangun, orang baru bangun gimana? Dia tumben banget pagi-pagi jawab WA. Enggak, itu kaget bangun belum tuh. Tidur ini kali. Enggak, kaget bangun di telepon bakal tukang. ketiduran. Telepon tukang. Iya, ngurus pengiriman keramik dan cat. Udah, inden ya? Inden. Berapa lama? Keramiknya udah dapat semua berarti? 3 hari? Keramik udah. Udah dapat semua? Udah. 3 hari kan? Iya. Keramik udah. Sekarang cat, nah sekarang berurusan sama pintu-pintu nih. Woi, ini hotel ini dekat rumah. Saferot. Pintu-pintu tuh udah finishing belum? Udah dicat duko atau pelitur belum? Ya kan belum ada pintu nih. Enggak, harganya. Ya sekalian, jadi. Belum tentu, Mat. Lo pastiin. Itu udah termasuk ngecat. Iya, itu kan tukang kayunya sendiri. Iya, kang kayu sendiri, kang ngecat sendiri. Beda lagi. Gua juga bisa ngecat, Cing. Dah. Ping, cat, P. Dah. Lah, kocak. Ping, P. Di langit ada matahari. Cing, akrab sama lagu-lagu kasidah nggak zaman Kasidah itu, nasi daria. Akrab. Di Lumayan. Pisangan akrab. Lumayan akrab. Berarti Nah, deh. maghrib itu ya, menuju maghrib ya. Iya. Nasi Jam-jam 5 lah. Ya. Perdamaian tuh lagu nasi daria. Iya, perdamaian ini. Di langit ada matahari. Di langit ada matahari juga tuh. Iya kan? Iya. Nah, gue tuh yang seneng yang kesini-sini tuh lagu Caka. Caka siapa? Cintai Aku Karena Allah. Caka kan? Bukan, Caka. Judulnya dong. Judulnya Caka, Cintai Aku Karena Itu Allah. lagunya siapa? Nah, gue nggak tahu tuh yang nyanyi. Cintai aku karena Allah gitu. Widih, es kelapa. Es kelapa nih. Kelapa aja dari palanya dia. Gue night riding. Nggak usah denger anak-anak itu, Cing. Kagak usah ikut-ikut, udah istirahat aja. Udah langsung masuk namanya? Angin yang peduli cuma gua, Ya. Cing. Cing masuk angin apa? Udah langsung. Lo dada apa paha? Dada. Cing mau apa? Terserah lo. Cing mau apa? Iya, gua paha. Lo dada. Nah, Apa taruh tas sama bang, nitip rokok bang. Apa? Rokok. Sampurna. Lupa lagi.
Ini gue begini nih. Iya. Kenapa, Cing? Udah Alhamdulillah. planning yang kedua. Udah, Cing. Nih. Jangan. Udah, Cing. Sini-sini aja kalau ikut mereka ya Allah. Ternyata kalau rame-rame Nggak seru kan? Deket. Maksudnya tuh Jadi deg-degan. jadi deket. Maksudnya Deket apa? Nyetirnya? perasaan deket, bukan. Jaraknya itu jadi kok cepet banget, tiba-tiba udah nyampe gitu. Oh. Dibanding sendiri. Mana? Jaketnya dibuka gini lagi. Enggak. Oh iyalah. Gue nggak pakai jaket yang buka gitu. Gue pakai hoodie. Tapi Nggak malah nyambari. Hah? Nyambari video. Iya. Cuman emang gombrong jadi gitu. Oh. Udah nggak usah, Cing. Cing masuk angin apa? Yang peduli cuma gua, mereka itu kagak peduli kan. So, ini aja. Mereka ini nggak ikut mikirin nggak? Abdur Gilbas, kasih tahu nih, coba. Ikut mikirin nggak? Nggak kan? Ya. Gua mikirin sekejutan-kejutannya, poster-posternya ini kurang nih. Ini bagus nih, ya Kang? Jujur dong, Cing. Kagak mau jujur, kocak. Dah, kocak, apaan kocak? Tur, tapi kalau kita tur, kota mana yang pertama kali Cing mau datangin? Balikpapan. Oke. Hah? Kakak Haji! Juno sudah menangis-menangis, tunggu saya kan? Balikpapan. Hah? Masa? Panas. Kan pada suruh Gerald minum jus mangga, nggak boleh ambil napas. Terima kasih bang, sorry. Nggak boleh ambil napas. Habis itu lanjut sama air. Ini 250, ini 250 jadi 500. Muntah-muntah dia kan. Terus di mobil udah habis muntah. Oke 100.000 makan almond apa? Biskuit almond nih. Sampai habis satu kaleng 100.000. Dimakan juga? Dimakan, tapi setengah-setengah dia udah gak kuat. Karena dia baru sadar kalau serat. Iya. Harus minum lagi. Iya. Sementara dia lagi kembung-kembungnya. Nah terus, Rispo yang bilang, Cing. Tunggu Cing Abdul datang. Kita suruh habisin ini kasih 100 ya. Pak Haji yang deg-degan. Po, jangan gitu, po. Gak ikut aku sumpah. Sih gak enak kan, Cing. Baik banget itu orang. Haji. Susah mat jadi orang kayak gitu, susah banget. Sulit. Mungkin banyak orang yang punya uang sama ya jumlahnya sama Pak Haji. Pak Haji. Cuman nggak semuanya seberani itu mat, seikhlas itu. Iya. Google dah. Ini enak lagi sih ya. Masih di mobil anak-anak pada Rispo. Pak, saya di sini udah dijanjiin bawa pulang Pampers sama istri. Kapan nih kita belanja Pampers? Regan, ya Pak saya mau cari baju show nih sama guling, nggak bisa tidur nih, kagak ada guling. Memang kadang-kadang anjing gitu. Dan orangnya senang main kan? Iya. Haji. Nis, tolong nambah nis gue nis. Nasinya, lo nambah gak? Nasi uduk, Cik. Emang ada uduk, ada enggak? Nasi apa? Nasi yang kayak gini aja. Aneh. Aneh. Telat sendiri, lapar sendiri. Lebih karena lapar nunggu dia datang sih. Lah, yang telat Cing, orang opening nggak ada Cing di sini. Ya, lo yang ninggalin. Gue lagi ngobrol-ngobrol sama tukangnya, lo tinggalin. Akhirnya Kulimat punya stok ya. Ya.
Satu belum tayang, sudah ada satu lagi. Enggak. Gokil dah, Allah. Baru terjadi. Lo yang pada bacot, bacot lu, wes. Apaan yang pada bacot? Bacot lu. Baru sekali terjadi ini. Allahu Akbar. Sebelumnya kita sampai punya stok 4. Mau lebaran dulu sampai bikin episode lebaran di zaman puasa. Ya. Bayangin coba. Kok baru datang? Itu udah nggak cuci tangan dari awal. Minum itu. Hah? Waktu di balik papan, Dustin kemana-mana sama Cing terus. Ya. Alasannya apa? Artinya kocak deh. Dia pergi kemana-mana sama gue karena dia merasa kan gue berangkatnya bareng Cing Abdel. Nah. Jadi ya pulang juga harus bareng Cing Abdel, kemana-mana bareng Cing Abdel. Padahal kan pulang dia satu pesawat sama kita. Iya, beda pesawat. Gak apa-apa kalau di airport waktu terasa cepet dia bilang. Dan itu memang kocak. Pola pikirnya kocak dia. Kayak Abdur, kocak kalau gitu. Abdur pulang duluan ditelepon Cindy. Kapan? Di Cindy. Kenapa? Riding. Takut ini, poligami ketiga? Lagi sakit katanya si ininya. Siapa? Mada? Si Cindy-nya lagi nggak enak badan. Istri lagi sakit, pergi sama teman-teman. Mana tanggung jawabnya tuh? Aneh. Enggak, mungkin pas perginya lagi nggak sakit kali mat pas lagi Lah, belum dirasa-rasain. dia tinggalin Cing, padahal dia yang ajak Cing. Hah? Bari. Bari emang hobi motor ya? Gila dia. Gokil dia. Bari katanya Bari, Alip sama si Rispo tuh. Diajak motoran pasti hayu katanya. Rispo. Tuh, Rispo aja. Motor baru beli langsung masuk bengkel. Iya. Di macam-macam ini. Bentar lagi Mamat punya channel sendiri. Gebrakannya. Oke. Wah, oh. Kan udah ada Kan konten. justru telat. Gebrakan kontennya nanti. Wah, udah ada 4 Cing. Oh. Kan? 6 episode aja dulu. Gua ada di keempat-empatnya. Aku ceritain satu konten yang sama Cing tuh ke Pras mau nangis. Karena Udah nggak bisa bayangin kalau yang di situ, kalau ditanya-tanya gitu, pasti nangis dia. Oke dah. Dia kasih aku waktu 1 bulan. 1 bulan kalau nggak jalanin, aku ambil itu konten. iyalah kelamaan loh. Tapi aku yakin sedikit views. Deh. Yang itu, yang tadi tuh. Bagus tapi sedikit views karena segmented. Oh, belum tentu juga, Mat. Ya belum tentu sih, tapi menurutku ya. Karena itu dia itu terbagi 4, 3 udah. Harus laki-laki, udah punya anak, ya kan? Makin kecil lagi tuh. Kan tamunya, tapi omongannya kan bisa dinikmatin oleh semua orang. Enggak. Obrolannya tuh sedikit tuh antara ini. Misalnya adik-adik panggil Cing Buya kan. Nah aku tuh datang, halo Buya apa kabar? Jadi aku tuh udah menempatin posisi kayak mereka. Buya mau bilang apa ke aku kalau aku pas lulus SMA? Suatu saat Buya udah nggak ada, aku masih hidup. Buya mau apa nih pesan yang Buya mau? Gokil kan? Sedih kan? Kalau anak gua bilang langsung nyusul, Mat. Hah? Langsung nyusul. Kenapa? Ya kehidupan selamanya. Padahal kalau Buya meninggal, apa yang mau dikatakan? jangan, Nyusul gitu. Ya, udah, aku aja nggak sanggup nih denger gitu. Nyusul ya, hari Next Senin. topic. Hah? Hari Senin.
Tetap komedi. Komedi lah. Harusnya nangis itu. Kayaknya hampir semua orang akan nangis deh. Ya, yang diundang ya, kalau disuruh. Enggak, emang pengennya ketawa-ketawa. Nggak bisa, nggak bakal. Ya, di satu titik tertentu ada nangisnya. Kayak, kan nggak semua orang tahu kayak dulu mereka ini terjadi, maksudnya mereka ini ada, itu kadang emang direncanain atau menunggu lama, kan ada yang gitu, menunggu lama justru nggak dapat, atau sesuai nih, pengen cewek dapat cewek, pengen langsung dapat momongan, kan ada yang nanti dulu deh, malah langsung dikasih tiba-tiba, gitu-gitu. Kayak aku terlambat 1 hari aja udah gak ada di dunia. Karena dokter waktu itu harus milih menyelamatkan nyokap atau menyelamatkan yang di sebelah nyokap. Bokap? Bukan dong. Ada orang lain lagi. Tapi pilihannya ke nyokap karena Kansnya lebih besar sama nyokap masuk rumah sakit itu duluan. Oh. Sehingga anak yang itu meninggal tuh. Coba bayangin kalau dokter tengah di situ. Kulima cing sama siapa cing? Sama yang itu. Sama ini. Sama yang lahir di situ. Oh iya ya. Namanya Mamat juga. Ngobrolin hidup pokoknya itu ini. Gue tadi meeting sama orang Arab. Adeknya follow-followan sama lu. Siapa? Adalah pokoknya orang Arab. Adanya cewek? Gue lah. Lu ngapain lu? Paham apa dulu nih? Ya, gua kasih tahu dong. Aku mah follow-followan banyak sama Iya. Arab. Yang terakhir aja. Kok Minta ini ya. Terakhir gimana maksudnya? Minta ya. Yang terakhir lu follow aja. Hah? Follow Nadira? Apa dia farmnya? Bahasa lama? Bukan. Apa? Banyak yang nanyain tuh jatuh. Belum tutup. Siapa Jeng ya? Man, tadi yang orang Arab, adanya follow-followan sama dia ya. Mamat follow adiknya. Iya. Farm apa? Follow-followan. Jangan farmnya. Farmnya jangan. Habis kamera mati ya? Hah? Kasih tahu ya. Ya. Oh, Mamat follow duluan. Iya. Gue udah ngebayangin. Perempuan Arab itu aku tahu. Gue ngebayangin cakep banget. Apalagi kalau- mampus itu. Kakaknya cakep banget. Cowok aja cakep banget. Aku tuh gak ada filter di Instagram. Jadi kayak misalnya buka nih. Biasa ada teman Arab beberapa kan. Jadi kalau kadang itu kelewat yang teman-teman mereka kan. Aku kalau kayaknya asik nih, udah aku follow. Bodoh amat lah. Atlet volley Turki aja aku follow. Gue tenis meja yang banyak. Aku volley. Kok bisa ya? Aku sampai hafal Bulket Gulbay. Wis, atlet Turki volley. Aku nanti ke Turki, Istanbul tanggal 19 aku harus cari dia. DM mana? Kemarin di noise nih. Ibuku telepon di HP. Dia lagi suruh pesan rokok. Jadi aku rokok aku habis, rokok dia habis, aku pesan lah. Gojek. Pas Gojeknya datang di depan noise, HP kan aku tinggalin sini. Begitu ambil, lagi jalan ke sana, ibuku telepon. Diangkat sama dia. Abdur yang angkat, terus tiba-tiba teriak, "Halo, Umi!" Langsung gitu kan aku tarik dari dia, langsung gitu. Siapa itu tadi? Langsung ibuku, sebelah Abdur. Orang ini memang mau kita serangan jantung di sini. Karena bukan suara aku, yang kedua teriak kayak seolah-olah ada sesuatu yang gawat. Jadi panik lah ibuku memang. Abdur ini tidak bisa diurus. Kita keluarin aja dari Abdul Universe. Nah, Lo sejalan sama Abdur apa sih? nggak ada. Agama sama-sama Islam, beriman kepada Allah Iya. dan Rasul. Itulah yang menjadikan saudara. Tapi syariatnya berbeda. Kok syariat berbeda? Sama aja perasaan. Emang Abdur Hawarij? Oh. Hah? Enggak, siapa yang suka membid'ah-bid'ahkan deh? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, santai, sama-sama santai. Sama-sama pakai akal, sesuatu itu konteksnya apa, Mau sama dia, usulnya sama-sama apa. mau dia. Enggak, aku nggak pernah mau mengakui. Universitas. Universitas iya, tapi dia organisasi juga. Sama dia juga dia.
Kalau aku tuh aku nggak memilih berkelompok dalam Islam, menurutku nggak tahu menurutku dalam Islam itu justru kita dilarang untuk berkelompok. Kan ada mazhab-mazhab. Menjauhkan. Ya justru itu kan setelah. Tapi pertama kali tugas Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, menyebarkan wahyu, yang Rasulullah lakukan adalah menggabungkan kabilah-kabilah ini yang dari dulu bergolongan. Berseteru. Iya. Tapi kan perkembangan zaman nggak bisa dihindari, Mas. Bukan perkembangan zaman sih, qadarullah, sunatullah. Ya kan, Bahwa itu akan terjadi, akan ada 73 golongan dan lain-lain gitu. ya. Iya dong, itu sunatullah, gak bisa kita hindari lah. Sama kayak perang akhir zaman, mau kita hindari kayak gimana pun, ya tetap jadi. Cuma selama... Suatu saat. Iya, selama masih ada nafas kehidupan besoknya. Wah, ini daging lagi nih kita nih. Ya, dia udah berapa episode daging. Nafas kehidupan apa? Iya, kayak misalnya hadis Rasulullah, jika besok kiamat, maka kau pegang bibit pohon, tanamlah. Ah, itu sama kayak itu. Kau sudah tahu nanti ada perang akhir zaman, ada apa. Tapi kita harus tetap mengupayakan perdamaian sebagai manusia, karena itu yang disuruh. Luar biasa ya. Ya, tapi kita sebagai yang jauh dari zamannya, kalau ada sesuatu tuh kan harus ada yang kita ikutin gitu. Betul, ikutin itu bukan sebagai ini untuk berpecah. Iya, maksudnya tuh Bahkan 4 orang ini tidak pernah mengatakan mereka ini golongan A, golongan B, golongan C, golongan D. 4 imam ini, mazhab-mazhab ini kan setelah mereka baru ditentukan, dibikin sebagai mazhab. Mereka ini satu dan lainnya itu satu berguru ke satu berilmu ke satu, iya kan? Tetapi mereka sama-sama berakal. Ketika masuk, dia telusuri dari sudut yang lain, kemudian dengan akalnya, asbabun nuzulnya, ya justru itu yang disuruh Islam, berpikirlah. Tapi setelah mereka sudah tidak ada, baru dijadikanlah pandangan A, pandangan B, pandangan C, pandangan D. habis itu kenapa nggak ada lagi? Habis itu nggak ada apa? Nggak ada lagi. Karena udah lengkap lah. Maksudnya bukan lengkap karena awal yang ya kayak ibarat ini kampus pertama dan ada 4 guru besar di dalamnya gitu lah. Nah, pasti yang lain-lain semua bersumber ke 4 guru besar ini. Maka kan ada keadaan atau situasi yang dulu nggak ada tapi sekarang ada. Belum, makanya kan semuanya. Itu gimana, siapa yang punya wewenang? Yang wewenang untuk menyatakan lo ini, lo itu. Ulama lah. Fatwa ulama kan. Jadi ada terbuka kesempatan juga kita untuk Iya dong, berpikir di saat ini. ulama-ulama untuk beristihad Istihad. sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, kondisi yang ada itulah istihad itu yang tidak masalah, bukan menyebabkan perpecahan. Misalnya ulama ini beristihad bahwa ini nggak boleh, yang satu bilang boleh, maka keduanya selama tidak ada aturan yang mengikat, hadis dan Al-Quran, Kita ikuti salah tidak satunya. masalah. Iya. Itu justru sandaran kita kepada agama kan, karena mengikuti ulama. Daging banget ya. Karena yang dasar aja yang bersentuhan wudhu batal kan berbeda. Nggak semua Nah. bilang gitu. Iya. Yang Ketika- muhrim apa bukan kan, Iya. istri. Iya. Oh ya kan. Istri nggak, atau sama kayak misalnya gua nggak tahu ya kalau ke Arab itu mazhabnya apa gitu. Tapi yang memakai lo kalau bersentuhan nggak batal. Arabnya di mana nih? Di Mekah. Mekah kan tanah suci, Mekah tanah ya. haram, maka tidak ada pembatalan di situ. Bukan. Hah? Karena dia pakai. Di Masjidil Haram kan tidak bisa. Iya. Tidak ada. Kalau di sana di Masjid Nabawi. Mau nggak tahu ya. Kalau Masjidil Haram kan tidak ada ini, tidak ada kan tanah haram, tanah suci. Nah itu haram itu apa ya artinya? Ada 2 tanah haram. Padahal gue dulu pernah dengar dan pernah baca, gue lupa. Tapi bukan haram dalam artian ini ya. Iya. Haram untuk berapa gitu. Kok nggak batal? Cewek-cewek sentuhan. Lah gimana batal. caranya mau wudhu lagi kalau di dalam Masjidil Haram? Orang apa namanya? Tawaf itu, Tawaf. tawaf harus dalam keadaan berwudu. Jadi sekali aja wudhu udah. Wudhu itu niat rukun, bagian dari rukun. Ketika masuk udah.
Gimana kalau setiap bersentuh di situ terus harus Gue ini lagi? ingat yang Wudhu lagi, keluar lagi, baru gabung ke barisan. lama nggak kelar-kelar. Itulah indahnya logika Islam. Nah kalau di yang itu kalau di umroh gue yang terakhir ya, dibilangin sekarang kita pakai mazhab ini, aduh gue lupa dah. Kita mazhab Padahal ini. mazhab, 4 mazhab itu tuh saling, bahkan siapa ya? Ada imam siapa ya di antara 4 ini yang mengatakan ketika kau pakai fatwa aku mentah-mentah, maka aku haramkan kau atas fatwa itu, kau harus cari tahu dulu. Ya. Itu siapa ya? Hambali apa? Aku lupa tuh, ada satu yang gitu. Jadi selama kau tidak berpikir sendiri, ya saya tidak mau fatwa ini melekat dengan kau. Fatwa ini saya keluarkan, kau cari nih. Kalau kau dapat sumber yang lebih masuk dari aku, maka pakailah gitu. Syafi'i kalau nggak salah. Syafi'i ya? Syafi'i. Jadi 4 ini tuh saling berguru, saling ini. Kita aja memang manusia modern ini memang suka terpecah belah. Oleh aku cinta perdamaian, masih mau di framing apa lagi? Ya kan NU Muhammadiyah aja kan guru murid kan? Iya kan Berguru mereka bareng. satu sumber ilmu istilahnya lah ya. Ya sama Sari. Tapi itu tidak masalah, itu muamalah. Yang menjadi masalah itu kalau ketika perbedaan itu disikapi orang-orang kayak waktu itu yang kita di Mamat dan A sampai nggak jadi nikah. Itu Gara-gara udah yang satu NU, yang satu satu Muhammadiyah, orang tuanya nggak setuju. Itu yang udah aneh. Tapi secara ajaran dari kedua atau maksudnya ilmu dari kedua ini aman. Ingat aja lo ada itu ya. Iya kan? Ya. Ada yang kita ketawa apa ya dulu? Wah Ya? itu lucu banget tuh. Apa sih ya? Ini ngajarin ponakannya jalan-jalan sore. Ponakan jalan-jalan sore. Iya tapi kenapa kita ketawa? Herman namanya. Iya, apa yang bikin Pacaran sengaja ponakan. Merasa dekat sama Dia keluarganya. udah merasa dekat. karena kan? pernah mandiin Iya, mandi ponakan. Mandi ponakan. Lucu banget. Itu orang habis buka puasa lagi jadi perut macam mau meledak ya Allah. Dia udah ngerasa dekat karena dia pernah mandiin ponakan. Ponakan. Terus Oma ajak ponakannya jalan-jalan sore. Iya. Terus ceweknya selingkuh apa gimana gitu. Dia merasa udah dekat sama keluarga. Aduh. Dia merasa cinta diukur dengan mandiin ponakan. Ya tapi yang bikin aku kesel banget sama Mama dan A itu yang itu tuh. Yang Dia jadi NU. nikahin Muhammadiyah tuh. Apa sih? Iya, ini Muhammadiyah ya. Ini anaknya Gus Dur ke Anita kalau nggak salah ya. Suaminya pimpinan Muhammadiyah. Dia NU garis keras. Dia NU. Gus Dur. Santai. Karena ini bukan agama yang beda loh. Itu kenapa dijadikan kayak Tapi mungkin yang di akar-akar rumput merasakan itu perbedaan yang sangat Signifikan. gitu. Iya makanya karena hanya Nggak- mengikuti tanpa berpikir kayak Iya. yang tadi Imam Iya. Syafi'i ya menurut Cing Abdul yang menyarankan tadi cari dulu. Nah kalau yang terjadi di sekarang ini itu ambil mentah-mentah tanpa berpikir. Harusnya tugasnya kita semua sih, cuman orang kan lebih banyak dengerin ustadz-ustadz ya. Iyalah ya, Ustadz. kita juga dengerin Ustadz. Iya. Ya. Cuma maksudnya menurutku tidak ada perbedaan. Yang ini deh, yang permasalahan yang klasik tahlilan. Gitu. Ya. Tahlilan. Aku tipikal di antara, Cing. Maksudnya? Nih. Berpikir aku sendiri ya. Tahlilan memang tidak ada dalam apa namanya budaya Islam ketika itu. Ketika Rasulullah. Tetapi ada budaya mengingat Allah. Sama ketika orang meninggal meramaikan rumah. Itu ada sunnahnya. Bahwa ketika ada tetangga atau saudara yang meninggal maka kita punya apa ya? Kita Kewajiban lah. bukan Empati. kewajiban, sunnah lah. Ya. Untuk meramaikan rumah. Kalau kewajibannya itu menguburi, mengapaan, memandikan itu kewajibannya kan, fardu kifayah. Ya. Nah, meramaikan rumah sehingga yang ditinggalkan itu. Nah, kan kita orang Islam ya. Meramaikan rumah itu kan bisa dengan berbagai cara. Tidak mungkin dong kita datang gitaran. Ya, salah satunya dengan berzikir atau dengan ngaji. Nah, cuma semakin kesini, nah di Fakfa kemarin kayak bapak tiri aku meninggal, nggak masalah kan, semua pada oke tahlilan nih. Kalaupun nggak tahlilan aku nggak masalah gitu. Pada oke tahlilan, bapak tiriku juga orang tahlilan banget, ada undangan tahlilan di mana aja datang gitu kan. Jadi ketika dia meninggal orang datang mau tahlilan.
Nah, itu tuh aku bilang oke, tahlilan nggak masalah. Nggak masalah tahlilan, aku nggak anti tahlilan yang gimana-gimana. Tapi dupanya aku nggak mau. Karena di sana itu ada beberapa Kemenyan. Bukan lupa. Stanggi. Iya, kemenyan Iya, ya. dupa. Kemenyan. Dupa cuman jenisnya apa? Dupa, kemenyan itu. Dupa itu yang dibakar-bakar. Karena di sana itu dari aku kecil aku mendengar bahwa ini nih harus pakai ini karena doa kita itu lewat asap inilah sampai jadinya syirik. Biar wangi. Biar wangi Itu aja. biar wangi. Benar. Di Arab pun orang pakai itu biar wangi. Bukan lewat. Buat wangian aja. Nggak bukan buat. Nah, aku bilang keluarin yang begini-begini. Terus Imam bingung, lah masa kita tahlil nggak pakai? Nah, udah melenceng kan maksud aku. Ya memang berzikir nggak perlu pakai apa-apa. Orang itu hubungan langsung ke Allah. Urusan hatimu. Iya dong. Jadi itu selama sampai 7 hari, sampai 20 hari, sampai 40 hari itu nggak pernah pakai. Dupa. Terus aku juga bilang nggak menurutku nggak pakai angka menurutku. Meramaikan rumah itu ya meramaikan aja sampai dengan Nggak usah ada keadaan 7. rumah, nggak usah ada 1, 3 menurutku ya. Menurutku dengan pikiran aku. Jadi ada sisi yang menurutku oke, ada sisi yang menurutku enggak deh, karena kalau dihubungkan dengan ini akan berbeda nih gitu. Cing enggak kan? Enggak, tahlilan. Tahlilan kan? Enggak. Tapi enggak apa-apa. Dan tahlilan itu juga. nggak masalah, itu nggak masalah. Ada yang diganti dengan ngaji. Ya. Ya nggak apa-apa, jadi istilahnya tetap ini meramaikan rumah. Ya, betul. Nah tapi aku nggak Tapi sepakat yang kesini-sininya itu ada yang akhirnya memberatkan apa namanya? itu juga. Tuan rumahnya. Tuan rumahnya Karena itu nggak harus ada boleh. biaya. Itu bahkan orang NU juga udah marah-marah tuh maksudnya Iya. nggak. Ya tahlilan itu kalau nggak ada biaya jangan sampai cari Ngutang, di mana buat iya. bikin tahlilan doang. Iya. Itu pun NU pun udah bilang kayak begitu sih. Makanya Iya. menurutku keduanya aman-aman aja ini. Kita bisa pakai logika kita sendiri untuk mana hadisnya, mana runutannya, itu aja. Yang Cuma kutinggalkan kan kepada dari- kalian hanya 2, Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang membid'ahkan akhirnya beralasan dengan Apa? beralasan udah kalau ya tapi jadi ini sih lingkaran ini ya. Menurutku- Ya, membid'ahkan karena akhirnya seperti mengada-adakan ibadah, lo memodif-modif ibadah. Menurutku orang dulu nggak ada, katanya gitu. bahkan yang membidahkan pun gak masalah. Ya itu pendapat dia. Kecuali yang sana ganggu sini. Ketika orang tahlil dia datang bubarin, nah itu salah dia. Selama pendapat dia adalah ya sama kayak keempat imam ini, pendapatnya beda-beda, tapi ya sudah. Ya udah lo kalau lo nggak tahlilan ya udah ada orang tahlilan ya Nggak apa-apa. ya bid'ahnya di dalam diri lo sendiri aja gitu, maksudnya nggak usah jadi menyerang orang yang Iya. iya. Karena kan yang menentukan pada akhirnya nanti di yaumil masyar, masya Allah. Allah. Jangan ngebubarin orang. Itu, dan satu Tahlilan. juga jangan terpancing. Satu juga ada orang pendapat bid'ah terus mengejek orang yang pendapatnya bid'ah. Ya, Itu juga nggak boleh. ya itu yang terjadi sih sebenarnya Ya makanya. di Jadi kan saya Menteri Agama, udah Menpora kemarin, sekarang Menteri Agama saya tuh kemarin puasa cing, saya mau bikin konten di Malang itu. Selama 1 bulan full 4 kali, saya ngobrol sama orang-orang yang sama. maksudnya. Ustadz, Ah. selama bulan Ramadan maling 4 kali tayang, 4 kali itu pun ngobrol sama Ustadz yang Ustadz. sama. Tapi Ustadz yang sama, tapi tidak cuma satu. Jadi 4 orang duduk dari 4 kelompok yang berbeda. Misalnya ada kayak Muhammadiyah, NU, ya, Salafi. Salafiyah, terus Tablik, Oh, atau ini yang lebih modern Wahabi. apa? Oh, Wahabi, enggak dong. Hah? Enggak. Wahabi siapa yang mengaku diri Wahabi, cing? nggak tahu. Siapa yang mengaku diri Wahabi? Wahabi ya, inian orang aja, cap orang aja. Wahabi yang pendiri memang itu adalah Abdul Muhammad bin Wahab. Abdul Wahab. Ya, Iya kan, Muhammad bin Abdul Wahab kalau tidak salah. ya berdua ya. Tapi ketika dia muncul, ketika syirik terjadi di mana-mana, cing. Ya kan, cing pernah pelajari itu juga kan. Ketika orang hampir menyembah kuburan. Ketika orang menyimpan hal-hal yang jatuhnya kepada kesyirikan. Ya, makanya Makanya istilahnya dia datang pemurnian. untuk pemurnian. Ya. Nah,
setelah dia tidak ada, itu jadi polemik tuh di antara mereka gitu loh. Sehingga ada yang ekstrim banget di Wahabi ini, ada yang soft banget. Sama kayak organisasi, ada yang berapi-api, ada yang santai, ada yang dengan ada yang radikal, dialog. ada yang moderat. Iya. Iya. Kayak begitu. Nah, jadinya capnya itu jadi cap Wahabi. Intinya Khawarij lah udah. Yang berlepas diri kita. Khawarij itu apa sih? Yang keluar kan? Khawarij kan artinya yang keluar. Udah deh, ini anak sekarang. Gokil lah. Rumah. Berat banget obrolannya. Berat. Kita makin daging. Besok kita bahas Indonesia 2045. Apa yang terjadi dengan Indonesia di 2045? Karena 2045 itu ya ditentukannya sekarang. Iya, Indonesia emas kan? Iya. Katanya apa? Emas kan? Presiden siapa mah? Menurut lo deh presiden. Presiden kapan? Besok. Alah, aku aja pusing. Telepon banyak banget, Cek. Udah ada yang lo okein? Enggak, belum. Kemarin 2 telepon. Tidak ini. Ini tadi perjalanan ke sini 1 telepon. Belum ada yang lo okein? Belum. Harga belum masuk? Enggak, aku bahkan nggak lempar harga. Tapi sebagai tim sukses. Bukan, ngisi. Ya ngisi acara, kenapa kamu ngisi acara? Karena pasti terafiliasi, Cik. Menurutku. Enggak. Nih, Cik. Ke NU ke Muhammadiyah Oh, ngisi jadi, dulu. Siapa? Wah, kalau itu mah nggak masalah. Itu mah aku ngisi sering di apa? Di Gus Durian, di NU. Sering banget aku isi. Aku ke Ansor juga. Diundang Ini ke partai, Ansor. masalah partai. Iya, terus aku di kampus Muhammadiyah, acara-acara Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah. Masih nggak masalah itu aku mah. Tapi kalau ini tuh terafiliasi. Misalnya kita udah ke 1 ini, udah stand up. Yang 2 ini tahu kita udah stand up situ, mereka nggak bakal ngundang. Karena nggak bakal ngundang, kita akan terafiliasi dengan itu. Makanya harganya di. Lo kalau enggak ya nggak akan ada yang ngundang semua dong. Ya makanya mending aku nggak semua, jadi netral semua. Oh. Oke. Daripada 1 terafiliasi dengan 1, jatuhnya ya dibayar cuma nggak seberapa, jadinya namanya memilih. Ya, tapi sama. lo tetap netral dalam kehidupan sehari-hari. Netral lo. Lo tetap, iya waktu lo ngambil di partai ini, tapi begitu kehidupan sehari-hari lo kritik juga lo. Oh iya dong, sesuai pasti dengan dong. ini. Ya udah, nggak masalah dong, ambil. Iya. Tapi yang kayak Ceng bilang, kita belum tentu bisa bawa materi sebebas itu di situ. Terus yang dari sini sudut pandangnya apa? Sama kayak gini lah, aku wawancara Anies di Nasdem TV yang harusnya tayang di Asumsi tapi nggak jadinya di Nasdem TV. Nah, orang pada udah merapat ke sini ya. Giliran aku ini Ganjar, wawancara Ganjar. Oh, udah mulai ini nih pro birokrasi, ditambah podcast sama Kaisang. Makin Mamat sekarang udah bisa dibeli gitu. Apaan sih gitu? Nggak, masyarakat kita tuh emang tolol itu. Gitu, maksudnya nggak ada istilah netral di sini tuh. Iya. Kalau kita udah kesana, udah fix kita kesana. Kalau Nggak ada gue orang jadi lo yang- sih gue cuek ya. Hah? Gue pernah stand up di PKS, pernah nge-MC-in acara Pak Jokowi, cuek aja. Aku pernah di PAN, isi Iya. di PAN. Bahkan partai pun aku terima itu baru 2 kali dari sekian banyak tawaran ya. Kalau Nasdem ini itu kerjasama dengan Asumsi. Yang hubungan aku Asumsi. Ditambah aku tanya. Asumsi itu. Pange. Ditambah waktu itu aku lagi berkasus itu. Terus aku tanya ke Bang Ajis, Bang Ari, mereka pada bilang nggak apa-apa mah, tampil aja. Justru lebih dekat, lebih bisa diobrolin gitu loh. Oh iya juga sih. Nah PKS itu dari berapa kali tawaran, aku cuma ambil 1. Terus senang banget mereka lagi, sampai tawarin aku dapil Nah, sama nomor urut. caleg. Aku bilang enggak. 1 itu kenapa aku terima? Karena itu acara lomba kitab kuning pesantren. Oh. Nah, aku kan dulu- PKS Kitab Kuning. Wah, udah lama itu acara mereka tuh. Oh iya, pernah dengar gue. Dan itu pun aku ngecek, Cing. Sama kayak Cing nih. Kitab kuning. Apa ini menuju 2024? Ternyata itu udah tahun kesekian. Ya. Jadi, enggak, ini bukan menuju 2024. Ditambah aku dulu kan lomba-lomba gitu juga, MTQ dan macam-macam. Jadi kayak ada flashback gitu. Aku ambil lah itu. Sebagai kori lo merasa terpanggil. Iya, kalau di PAN itu karena 1 mereka Kalau di PAN buat tidur. di PAN Di PAN taruh. stand up PAN. Oke. Kok stand up PAN seolah-olah komunitas. Iya.
Itu karena mereka membebaskan aku dengan materi. Satu, nggak ada pembatasan, nggak ada periksa-periksa, nggak ada kirim materi. Yang kedua, rundownnya setelah Pak Jokowi pidato aku stand up. Seumur hidupku salah satu pencapaianku yang belum pernah terjadi adalah aku stand up depan presiden. Stand up dulu baru Pak Jokowi. Presiden baru stand up. Presiden dulu. Jadi itu wah, Lo hari headliner? pidato dia. Iya. Dibanding Pak Jokowi. Iya. Tawa kan Openernya Pak Erick Thohir. iya, opener Pak Erick Thohir, Jokowi. Enggak, habis aku baru Pak Erick Thohir. Wah, headlinernya Pak Erick Thohir dong. Nah, openernya Pak Zulhas. Pak Zulhas, Pak Presiden, Muhammad Al-Katiri, break. Baru acara siang lagi Pak Erick Thohir. Nah, di lokasi kan harusnya jam 9 tuh. Acara maju 1 jam, Cing. Karena Jam Pak 8. Jokowi punya acara di Toba. Itu digeser karena BMKG laporan cuaca sore kemungkinan hujan. Ada peresmian apa gitu. Mau tidak mau acara itu maju 1 jam. Dan Pak Jokowi di lokasi acara hanya datang ketika dia pidato. Habis itu dia bubar. Jadi itu di break di pagi jadi. Akhirnya aku tampil setelah break. Setelah Pak Erick. Setelah Pak Erick. Makanya aku buang materi lama. Udah aku siapin semua materi. Aku langsung kecewa tuh. Tapi lu diperiksa itu gak sih kalau mau tampil gitu-gitu? Apa? Yang kadar alkohol. Cek napas. Periksa lah. Emang 25 periksa? buat tanggal 25. Oh itu Yang ada gua ada itu tes mabuk. tes kadar alkohol di Darah. Allah. Ayo. pas tanggal 25 nanti pas ini di atas panggung gua kasih. Man ini lu tes alkotes. Aku pakai alkohol murni di sini kan. bawa alkohol pas diperiksa. No, Pak. Kena prank Di semua. sini lagi alkohol murni. Kan pembersih. Gokil dah. Kita. Tapi Cing pilih siapa? Katanya pilih Ganjar ya? Cing waktu itu bilang di rumah pilih Ganjar. Gue Prabowo deh. Kenapa? Apa Anies Cing ya? kan 98 Apa Prabowo turun ke apa? jalan mulu. Apa? Hah? Mamat terdepan sekarang itunya. Jargonnya. Mamat Apa terdepan. Ganjar ya? Hah? Tahu deh nanti aja deh. Si Ratnasari terdepan. Cing apa Ganjar? Belum tahu. Kan belum lo bilang belum ada visi misi semuanya. Hah? Belum fix Pak. Belum ketahuan. Aku tuh suka ngetes. Suka ngetes gitu. Kalau- Kalau udah punya pilihan. Ah, itu- Jadi bawa like it dislike. Iya, gitu. Gue nggak tahu visi misinya melanjutkan program Jokowi itu visi misi juga. Tapi menurutku aneh banget sih kalau duit udah begitu banyak yang dikeluarkan ya di zaman Pak Jokowi ke area infrastruktur, pembangunan apa pembangunan. Terus ditinggalin. Ada tiba-tiba ada pemimpin dan terus kemudian menurutku nggak sebodoh itu juga sih. Tiga-tiga ini pasti menlanjutkan Iya, menurutku. harus. Karena ketika dia rubah kompas anggaran berantakan ini semua APBN. Ya, betul. Iya dong. Jadi menurutku nggak, kalau bilang ini melanjutkan ini tidak, nggak masuk akal. Semuanya harus melanjutkan. pasti ada yang dia lanjutkan. Kalau resikonya kecil baru dia yang tinggalkan. Kalau resikonya besar kayak IKN itu udah menghabiskan anggaran. Kalau IKN mah apa multi-years, harus. ada undang-undangnya. Mau nggak mau? Ada undang-undangnya. Presiden nggak jalankan melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Jadi siapa? Ya makanya tergantung visi misi apa nih. Kesehatan kalian mau bikin apa nih sama kesehatan? Pendidikan kalian bikin apa nih? Daerah-daerah termarginalkan. Wih, Anjay. anjay. Emang daging udah daging terus nih isinya. Daging terus nih. Berarti next episode Indonesia 2045 ya? Oke. Oke. Tapi kapan? Langsung tanggal aja. Ayo. Kita di sini biar saksi. Iya. Jumat. Kulimat ini. Biar nanti pas syuting berikut kita tunjukin ini tanggal ya. Ya. Jadi kita berbobot Mat kalau nggak apa namanya debat schedule itu Jumat sekalian ngabdur. Ngabdur. Jumat tanggal 9. Jumat tanggal 9. Hah? Jumat tanggal 9. Gak bisa? Sabtu. Saya Jumat. Wah, Cing. Hah? Cing yang inilah. Nih. Cing lihat sendiri dah. Mau yang mana nih? Ini kita udah piknik dia.
Yang ini aku spare hampir sini, kalau nggak ada kerjaan aku extend. 16. Hah? 16 ke Lombok ini. Oh kita di piknik kodian deh. Lo harus nyediain waktu. Di piknik kodian aja? Ya? Lah, masa iya nggak nyediain waktu orang kita bareng-bareng? Iya. Ya siapa tahu lo mau mabuk. Tapi aku tiba duluan ya, ini. Lo akhirnya 18 duluan. 18 sore. Iya. Aku tiba duluan, aku siapin tarian ya, tarian adat Papua. Di bandara Di Bali. Bali. Welcome Dion. Di Bali. Si bunga. Ini tapi masih sempet nggak? Kalau Bali, ininya Mas lah. Oh, editnya nggak bisa, tunggu balik sini baru edit kan? bisa kalau nggak pakai edit mah langsung aja. Kita kan 9 nih buat 16, 23 ya Ganis datang pagi-pagi. Nggak bisa. Dari sana aja ininya. Ini tanggal berapa? Ini 16 sayang. Berarti tanggal 23 lagi kan? 23 kan kita udah. Iya, ntar tanggal 19 bikin upload dari handphone bisa aman. Iya kan 23 baru balik sini, mau tanggal 20, 21, 22 di sana juga gampang. Iya, waktu uploadnya. Iya. Uploadnya dari sana bisa. Ntar pakai handphone aja, kan bawa itu. Bawa mic. Iya. Kalau ada 1 hari lagi mah enak. Sebelum tanggal Nggak ada. Nggak ada deh. Penuh ya. Gokil. Oh, bisa nih, Cing. Ini. Tapi ini aku nobar Sampai subuh. subuh, iya. Jadi kalau mau ini sore, Iya. ini nih. Ntar kita lihat 11 11 sore. sore tapi tuh. minggu. Nah, Cing yang bilang ntar lihat ya. Jangan salahin aku kalau nggak jadi ya. 11 ya. Udah yang pasti itu dah. Piknik kodian. Pasti Pikodian. Ya duluan aja ya. Ya udah deh, udah sekalian udah. Ditutup udah sejam ya? Ya udah. Oke. Di sana ada orang Di mana? di rumah. Apaan, Ji? Bukan. Iya mau Panji. Oke, Tapi Mas. sebelumnya ada si Pas sih kayaknya kalau Gaptek. 2:30 udah nyampe sih. Ini jam berapa? 2:30. Aku duduk sedikit di Palapa, ganggu Gilbas, baru jalan. Baru cabut, garingnya. Oke, teman-temanku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Terima kasih sudah menyaksikan acara yang sungguh luar biasa, acara Kulimat. Ya, di mana menampilkan kuliner-kuliner yang tidak kita review. Yang kita review adalah Indonesia ke depan. Iya. Indonesia 2045. 2045. Iya. Kita memprediksi apa yang terjadi saat ini dan akan datang. Bukan memprediksi, membaca. Iya. Wih, Menganalisis. makin daging ini Kulimat sumpah dah. Mobil kenapa lewat sini besar lewat sana? Biarin aja emang punya lu ini. Jangan ada. Maksudnya jalannya kecil, mobil gede. Oke, kalau begitu umat Kulimat tetap menyaksikan Kulimat setiap hari Jumat Ya. di Abdul Ahrian Universe Channel. Yes. Dan jangan lupa tanggal 25 Agustus Ya. Abdel Universe Show. The Thor, saya Thor aja. Makan kan? Thor kan hobi makan. Thor kan? Iya. Kalau Abdur apa? Di Huluk, Marvel paling cocok apa? Huluk. Yang itu jangan Huluk. Yang itu semut itu apa? Ant-Man. Bukan. Yang angkasa, yang Star Wars. Spider-Man. Bukan. Itu siapa? Yang Oh, yang Guardian of cewek. Galaxy. Guardian of Cewek. Galaxy. Guardian Galaxy yang ngomong wah. Groot. Cewek. Groot. 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 Aduh. Groot. Kalau Pohon dong. Gilbas Captain America. Iya. Cocok. Iya. Itu no debat itu. Iya, guys. Dan The Iron Man. Wes. Yang punya universe ini. Oke, kalau begitu ikuti terus keseruan Kulimat hanya di Abdul Ahrian Universe. Dan jangan lupa tanggal 25 aku Udah ulang lagi. Kalau begitu sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang sangat-sangat seru karena Kulimat. Enak bedah. Oh.